Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya ingin menyaksikan kepada kita sekalian tentang penglihatan saya di akhir zaman ini. Dan saya akan membagikan kepada kita sekalian tentang apa yang saya lihat di alam supranatural spiritual yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu suatu karunia penglihatan yang luar biasa, yang banyak sekali hamba Tuhan, manusia, orang-orang pada umumnya ingin mendapatkannya. Tetapi Allah yang Maha Kuasa itu memberikan kepada manusia yang Dia inginkan untuk diberikan kepada orang tersebut. Dan saya sangat bersyukur saya salah satu di antara orang tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memberikan kepada saya karunia yang sungguh indah untuk saya membagikan kepada kita sekalian, yaitu tentang karunia penglihatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kejadian yang terjadi di dunia nyata ini saya telah melihat sebelumnya, telah terjadi di tahun 2019. Saya seperti hidup di antara dua dimensi yang berbeda, dimensi lain dan dimensi dunia nyata ini. Sebelum hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya terlebih dahulu telah melihat hal tersebut di dalam suatu dimensi lain dan bukan di dunia nyata ini. Itulah karunia penglihatan. Dan saya double ya melihat itu, dimensi yang lain, dan saya melihat itu di berita di dalam dunia nyata ini betul-betul terjadi seperti apa yang saya lihat pada tahun 2019 tersebut. Dan dengan seiring waktu sampai di tahun 2020, ya, Allah itu telah memperingatkan dari tahun 2019 itu dunia itu akan berubah menjadi basah Bapak Ibu. Dia akan membuka mata air kecoklatan itu, dan saya melihat nyata dan sangat nyata, saya melihat seorang malaikat berdiri di depan pintu mata air kecoklatan itu, dan dia membawa seperti sebuah tongkat, atau saya kurang jelas juga melihat, tetapi saya seperti melihat tongkat atau seperti sebuah gulungan ya di tangan kanannya, dan dia mendekati mata air kecoklatan itu, dan seketika itu juga menyemburlah dari mata air kecoklatan itu ya, menyembur mata air itu, dan saya diperlihatkan bendungan-bendungan mata air yang terbuka ya untuk dunia. Dan di situ saya menjadi sangat ketakutan. Secara manusia saya melihat ya, saya seringkali menutup muka saya tidak mampu melihat ya. Karena apa? Karena di situ saya melihat secara manusia itu korban harta dan korban nyawa, rumah, mobil-mobilan itu ya hanyut seperti menjadi mobil-mobilan ya, mobil itu menjadi mobil-mobilan seperti mobil mainan ya, dan rumah-rumah itu tenggelam dan hanya tersisa atap. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya telah menyaksikan ini di video-video saya sebelumnya. Ya, saya telah melihat itu dari tahun 2019. Allah telah akan membuka mata air itu, dan saya melihat bahwa seorang malaikat itu menghampiri mata air kecoklatan itu ya Bapak Ibu, dan dia membuka mata air itu. Dan seketika saya melihat dunia itu dipenuhi dengan air kecoklatan, banjir Bapak Ibu. Saya bukan menakut-nakuti. Ada sebagian orang manusia yang mengatakan bahwa ibu ini tidak punya pekerjaan ya, hanya menakuti-nakuti kami sehingga kami tidak bisa tidur berhari-hari. Saya Bapak Ibu sibuk ya, mempunyai pekerjaan, dan saya sibuk ya, sangat sibuk. Tetapi saya menyampaikan pesan ini, pesan daripada Tuhan Allah kepada kita manusia ya, agar supaya kita manusia ini, tujuan saya hanya satu, tujuan roh itu kebenaran hanya satu Bapak Ibu, yaitu supaya kita manusia ini bertobat
Ya, apapun sekeras apapun teguran itu yang disampaikan dari alam supranatural spiritual, yaitu ingin supaya manusia ini bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak ada kemunafikan di dalamnya. Bertobat sungguh-sungguh artinya meninggalkan dosa-dosa kita yang lama, kesenangan-kesenangan kita yang lama secara kedagingan, hawa nafsu, kita tinggalkan semuanya itu. Dan kita memulai hidup yang baru di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, dan di dalam kasih Kristus. Kita menjalani kehidupan kita di dunia ini yang sungguh-sungguh, dan kita mengambil langkah yang serius di dalamnya, dan kita berpatokan firman Tuhan sebagai kompas arah hidup kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita bermain-main dengan hidup kita yang singkat ini, karena waktu hidup kita mempunyai waktu dan masa tertentu. Setiap orang, setiap manusia mempunyai masa dan limit waktu yang Tuhan telah siapkan baginya. Jadi kita jangan bermain-main dengan dosa, jangan bermain-main dengan hal-hal yang buruk, jangan kita bermain-main dengan mulut kita, memperkatakan hal-hal yang tidak baik, ya, melukai hati sesama, ya, karena itu tanpa kita sadari setan telah memakai mulut kita, ya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Apalagi di detik-detik terakhir ini, ya, apakah kita akan ditelan oleh virus corona ini, atau gempa, atau banjir, atau badai, atau api, kita tidak tahu Bapak Ibu. Tetapi saya anjurkan, marilah kita mempersiapkan diri kita sebaik-baik mungkin di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Jikalau kita mempersiapkan diri kita di hadapan manusia, kita akan menjadi orang yang munafik Bapak Ibu. Di terang kita akan melakukan segala perbuatan yang baik seperti seorang malaikat, tetapi manakala kita berada dalam kegelapan, maka kita akan melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang berdosa, dan hal-hal yang apa yang kita lakukan di dalam keadaan tersembunyi, itu hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita telanjangi semuanya itu, dan kita hidup dalam kebenaran dan terang kasih Tuhan, sehingga perbuatan dan kelakuan kita, sifat dan tutur kata kita mencerminkan kita adalah anak-anak terang. Saya bukan manusia yang sempurna, dan saya bukan manusia yang suci dan bersih, tetapi saya adalah manusia yang berdosa juga, sama seperti Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya di sini mau belajar dan belajar untuk hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin mulut saya ini dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita surgawi itu. Saya ingin tubuh saya, jiwa saya, roh saya dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan untuk menjalankan misi Tuhan yang ada di muka dunia ini. Saya ingin menjadi alatnya yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin hidup saya berkenan dan mulia di hadapan Tuhan, dan Allah bisa melihat bahwa saya adalah satu hamba Tuhan yang diperhitungkan di depan matanya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah orang-orang yang beriman, yang hidupnya benar dan berkenan di hadapan Tuhan, dan bukan sebaliknya. Kita menjadi orang-orang yang hidup saleh di hadapan manusia, dan kita menjadi orang-orang yang munafik, tetapi di hadapan Tuhan kita sangat memuakan di hadapan matanya, kita mempermalukan namanya. Itu Tuhan tidak kehendaki hidup seperti itu manusia. Yang Tuhan kehendaki adalah hidup sebagai transparan di hadapan Tuhan, karena kita adalah telanjang di hadapan Tuhan, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Untuk itu kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan kerajaannya, dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan ada kesombongan di hati kita. Mari senantiasa hati kita merendah di hadapan Tuhan. Ada kerendahan hati kita hidup selama di muka bumi ini, sehingga iblis tidak memakai kita, iblis tidak menjatuhkan kita, dan iblis tidak membuat jerat-jerat yang mematikan untuk kita. Walaupun dia membuat jerat-jerat yang mematikan, tetapi kita dengan jeli dan kita tetap berhati-hati melangkah ke depan. Untuk itu kita tahu setiap jeratan iblis yang dibuatnya, kita telah bisa menangkap dan kita bisa menghindari. Kita bisa menghindari jerat-jerat iblis itu, dan kita tidak terperangkap di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sadarilah bahwa hidup kita ini singkat sekali Bapak Ibu.
Kita bisa makan, minum, tertawa, itu sungguh puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun dengan hidup pas-pasan kita bisa makan, minum, itu suatu mujizat, suatu syukur bagi kita. Karena apa? Hidup kita, nafas kita masih dipelihara oleh Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru, jiwa dan semangat, dengan roh penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu suatu merupakan ucapan syukur kita yang paling terdalam. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan ucapan syukur yang paling di level tertinggi ada di saat keadaan dunia kita yang sedang terpuruk. Bapak, Ibu, Saudaraku, adakah kita sekarang ini masih mengucap syukur kepada Tuhan? Adakah kita sekarang ini masih sujud penyembah kepada Tuhan dengan nafas kita yang ada di dalam tubuh kita ini? Mari kita mengucap syukur di level yang tertinggi, Bapak Ibu. Jangan kita hanya mengucap syukur di level yang biasa-biasa saja. Jangan kita mengucap syukur hanya di level di mana di saat kita secara kedagingan kita senang diberkati Tuhan. Kita senang dengan apa yang Tuhan berikan, berkat-berkat jasmani yang kita telah terima. Itu hanya di level yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengucap syukur di level yang paling tinggi, yaitu di saat hati kita tidak senang, di saat hati kita menderita, di saat badan kita menderita, di saat keadaan dunia yang menjepit, menghimpit kita, di saat keadaan jiwa dan hati kita tertekan. Adakah ucapan syukur di dalamnya yang kita naikkan di hadapan Tuhan? Mari saya mengajak kita untuk mengucap syukur di level yang tidak biasa-biasa saja. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau orang dunia bisa mengucap syukur di level yang biasa-biasa saja, mengapa kita anak Tuhan tidak mengucap syukur di level yang luar biasa? Di level yang tertekan, di level yang sakit, di level yang menderita, dan di level di saat penganiayaan, di saat penderitaan itu datang secara tiba-tiba pada tubuh kita, fisik kita. Disitulah ucapan syukur di level tertinggi kita yang akan muncul. Apakah kita akan mengeluh, menggerutu, dan kecewa dengan Tuhan, ataukah kita selalu berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik, Allah, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan saya. Karena apa? Karena saya masih bisa bernafas, saya masih bisa tertawa dengan teman saya masih bisa tertawa dengan pasangan hidup saya masih bisa bersyukur bergembira walaupun di level yang tidak biasa, Bapak Ibu. Di level yang menderita, di level dalam penyiksaan, di level yang dalam keadaan tersiksa, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya ingin mengajak kepada kita semua di dalam manusia roh kita, manusia yang tidak kelihatan, kita mengucap syukur di level yang luar biasa. Saya seringkali mendapatkan suatu berkat yang luar biasa di level yang tidak biasa, Bapak Ibu. Saya bersuka cita, bersyukur, mengagungkan nama Tuhan di saat keadaan dunia, secara dunia nyata, menghimpit saya. Di saat keadaan dunia nyata, saya menderita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik itu penderitaan secara badania, baik itu penderitaan secara sakit penyakit. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah di level ini kita atau saya mengucap syukur kepada Tuhan? Menaikkan ucapan syukur terdalam kita dari hati kita yang meluap-luap. Kita bersyukur karena apa? Masih ada nafas di dalam hidung kita yang tidak memakai oksigen. Bapak Ibu bisa bayangkan dengan orang-orang yang di rumah sakit yang memakai oksigen, dia membayar setiap oksigen yang dia hirup, menit per menit, detik, jam. Dia membayar dengan jutaan uang, dengan tidak uang sedikit ya Bapak Ibu, satu tabung untuk oksigen dia hirup, dia harus membayar. Sedangkan kita yang masih bisa bernafas gratis ini, kita tidak mengucap syukur kepada Allah yang telah memberikan nafas kehidupan secara gratis bagi kita. Itulah Bapak Ibu ucapan syukur kita terdalam, ya, ucapan kita syukur yang terdalam di level yang paling tertinggi. Di saat keadaan dunia tidak memungkinkan bagi kita untuk mengucap syukur, itulah level yang paling tertinggi di dalam pengucapan syukur kita ke hadapan Allah. Di hadapan Allah itu
Bapak Ibu, beda, sangat berbeda penilaian Allah Bapa Surgawi itu dengan manusia. Jikalau saya menembus dunia alam supranatural spiritual itu sangat berbeda. Jikalau manusia berkata kamu A, B, C, tetapi Allah itu menilai kita Z. Ya, tidak sama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada hal-hal yang Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan ini, yang di luar logika kita sebagai manusia. Kita menalar ya, kita menalar, kalau kita menalar secara logika kita manusia itu adalah sebuah kutukan atau sebuah cambukan atau sebuah hantaman dari Allah kepada kita. Tetapi kalau saya melihat di alam lain spiritual supranatural, itu adalah sebuah jalan yang Allah bukakan bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk melihat bagaimana dahsyatnya kuasa Allah itu di dalam kehidupan kita. Ada jalan yang Tuhan buka dan ada sesuatu rahasia-rahasia yang akan Tuhan singkapkan bagi kita anaknya, terkhusus saya. Itu yang saya alami Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya diproses Tuhan demikian sakitnya ya, dari masa muda saya masih gadis itu Tuhan memproses saya demikian sakit, dan saya dibentuk dari seorang anak yang manja menjadi seorang anak yang tegas, yang keras ya. Roh saya ini ya dibentuk menjadi seorang prajurit Kristus, prajurit Tuhan yang tidak mudah cengeng, tidak mudah rapuh. Walaupun secara manusia saya kadang-kadang seringkali mengucurkan air mata, tetapi roh saya dibentuk semakin kuat, dan saya dilatih seperti seorang prajurit yang gagah perkasa. Ini dunia roh Bapak Ibu, manusia roh. Ya, saya berbicara tentang manusia roh, beda dengan manusia jasmani. Jasmani kita ini ya, manusia jasmani kita ini lemah, kadangkala tanpa kita sadari seringkali hilap dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau kita masuk di dimensi lain, dimensi baru, dimensi roh itu Bapak Ibu, kita akan melihat jebakan-jebakan setan yang setan telah siapkan bagi kita di depan mata kita. Kita telah lihat sebelum kejadian terjadi di dunia nyata itu, kita telah melihat lubang-lubang yang telah disiapkan setan, terkhusus bagi saya. Banyak lubang-lubang yang disiapkan bagi saya di depan mata saya, dan saya bisa melihat itu di alam roh spiritual supranatural Bapak Ibu, tidak main-main. Dan saya harus berhati-hati di dalam melangkah, satu langkah ke depan. Saya harus berhati-hati jangan sampai saya jatuh di lubang yang telah disiapkan oleh setan tersebut. Setan menyiapkan lubang-lubang di depan mata saya, di depan pada saat jalan yang saya akan lalui itu. Dan tahu tidak Bapak Ibu, setan itu senantiasa mengawasi. Dia ada di samping kiri, di samping kanan saya melihat dia mengawasi siang dan malam. Dia mau lihat saya ini jatuh di lubang yang mana Bapak Ibu. Sekitar 10 lebih lubang yang dia telah siapkan kepada saya ada di depan saya, dan saya di alam roh itu berdiri, dan saya senantiasa mengamati jalan kehidupan saya di depan itu, dan saya melihat bahwa ada 10 lubang lebih yang telah setan siapkan bagi saya sebagai jerat-jeratnya, dan dia mengamati saya akan jatuh di lubang yang mana, dan saya harus berjalan kadang siksak, loncat, atau jalan pelan ya, supaya saya menghindari lubang tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita peka mendengar suara Tuhan, kita mendengar suara Roh Kudus, roh kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Karena sampai saat ini, sampai detik ini, sampai sekarang ini, roh Tuhan itu senantiasa bekerja lebih dahsyat lagi bagi kita anak-anaknya, di dalam memakai setiap anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, di dalam bernubuat, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat Tuhan yang luar biasa di hari-hari detik ini. Bapak Ibu, jangan kita bermain-main di waktu-waktu yang terakhir ini, karena pesan Tuhan berulang-ulang kali sampai saat ini, persiapkanlah diri kalian sebaik-baik mungkin untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya di dunia ini. Persiapkan diri kita masing-masing sebaik mungkin. Tidak usah lihat kiri kanan, tidak usah lihat sesama kita, tidak usah pikirkan apa yang orang lain katakan tentang kita, tidak usah, tetapi pikirkanlah apa yang Tuhan katakan untuk kita.
Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, di sini berkata dalam roh dan kebenarannya, bersiaplah kita dengan berbagai macam bencana alam, gempa bumi di atas 7 koma, air laut, tsunami tidak akan lama lagi datang menerjang kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, telah banyak kode yang datang kepada saya, baik itu ikan di atas atap rumah, baik itu ikan berenang di atas udara, baik itu ikan menyembur dengan matanya yang merah, dia menyemburkan sesuatu seperti air ke atas udara, mulutnya menghadap ke udara begini dan menyemburkan sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu tsunami parah, sangat parah yang akan terjadi karena dikode berulang-ulang kali dari tahun 2018, 19, 20, 2020. Jalan terus peringatan Tuhan itu untuk kita manusia. Saya sebagai hamba Tuhan, saya hanya bisa sujud, bersyukur karena sampai di detik ini saya masih hidup, makan, minum, bisa tertawa, menangis, dan saya bisa sujud menyembah kepada Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berdosa, saya bisa mengagungkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, dan saya selalu sujud menyembah kepada Tuhan. Jikalau kuat, maka berpuasalah kita, supaya kita dapat mematikan kedagingan kita dan roh kita semakin dekat dengan Tuhan, dan kita bisa mendengarkan suara Tuhan itu berbicara di telinga kita. Dan pakailah telinga kita ini, jangan sia-siakan telinga kita ini hanya mendengarkan gosip-gosip yang tidak berguna, ya, omong kosong, cerita-cerita nenek tua yang tidak berguna, dongeng-dongeng duniawi. Tetapi marilah pakai telinga kita ini untuk mendengarkan suara kebenaran, suara Roh Kudus, dan pakailah hati kita ini supaya bersih, dan Tuhan bisa berbicara melalui hati kita, melalui telinga kita, melalui pemikiran kita, dan dia bisa memberitahukan isi hatinya kepada kita, memberitahukan apa yang Tuhan rasakan. Kalau kita peka dengan suara kebenaran, kita menjalin suatu hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Kita bisa merasakan suara hati Bapa itu. Kita bisa merasakan suara Tuhan itu bergetar di hati kita. Dan kita bisa merasakan suara kelembutan Tuhan itu menyatakan segala sesuatu yang rahasia bagi dunia nyata ini. Dia singkapkan dan dia bukakan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipilihnya, yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalinlah hubungan yang indah dengan Tuhan, jalinlah hubungan yang erat dengan Tuhan. Walaupun kita manusia lihat biasa-biasa saja, tetapi Tuhan akan melihat kita dengan istimewanya. Tuhan akan memperhitungkan kita dan Tuhan kenal dengan kita. Karena apa? Karena ada suatu hubungan jalinan cinta kasih yang tidak pernah terputus antara Tuhan dan kita sebagai manusia berdosa ini. Bapak Ibu Saudaraku, kejarlah hubungan yang intim, kejarlah hubungan yang spesial itu di dalam Tuhan, karena indah, sungguh indah rasanya, sungguh indah, tidak ada terbandingi, tidak ada duanya dengan kekayaan duniawi ini. Dengan kekayaan duniawi ini yang kita punyai, dengan segala apapun yang kita dapati di dunia ini, tidak ada duanya Bapak Ibu. Rasa bahagia, rasa sukacita itu berlipat-lipat kali ganda jikalau kita mempunyai hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Mari kejarlah hubungan itu Bapak Ibu. Anda tidak akan menyesal jikalau Anda memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan, yang indah, yang intim dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan Allah akan membuka hal-hal yang masih rahasia di dunia ini. Dia akan membuka dan dia akan memperlihatkan segala sesuatu yang belum terjadi di dunia nyata ini. Tuhan akan bukakan bagi hamba-hambanya, bagi anak-anaknya yang dipercayainya. Ya, bagaimana Anda bisa dipercaya oleh Tuhan? Hati ya. Saya akan membuka rahasia bagi kita sekalian. Jikalau memasuki alam supranatural spiritual itu, hatimu dan hatiku, ya, bersih di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan melihat hati, bukan Tuhan melihat wajah kita, kepintaran kita, kelebihan kita, tidak. Tuhan melihat hati dan apa yang kau korbankan untuk Tuhan, untuk namanya. Seberapa cintakah engkau dengan Tuhan? Seberapa cintakah dan mengasihi yang kau rasakan, yang kau alami? Seberapa
hal itu yang kau bisa berikan kepada Tuhan, Tuhan akan ukur semuanya itu. Dia akan lihat. Dan apa diukurnya itu? Melalui apa? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, hati. Ya, Tuhan akan menguji kita. Ya, kita tidak bisa berbohong kalau di hadapan Tuhan. Tuhan akan menguji kita. Nyawa kita sanggup tidak kita berikan untuk Tuhan, karena saking cintanya kita kepada Allah yang Maha Kudus itu. Sanggup tidak kita berikan nyawa kita? Sanggup tidak kita berikan fisik kita ini untuk disiksa demi namanya? Sanggupkah kita berikan uang hartamu untuk Tuhan? Semuanya akan diuji Bapak Ibu. Dan di alam sana akan bertanya secara jujur dan memakai bahasa roh, apakah engkau mencintai dunia ini dan isinya? Apakah engkau mencintai mamon? Bapak Ibu, seringkali manusia ini seringkali salah menilai. Di dalam dia menilai sesamanya manusia, dia memakai kacamata. Ini kacamata ya Bapak Ibu. Dia memakai kacamata dan pikiran logikanya di dalam mematok menilai orang lain. Tetapi Allah mematok menilai manusia itu melalui hati dan rohnya. Tidak ada kebohongan. Tetapi manusia menilai manusia lain itu ada kamuflasenya dan kebohongan, kemunafikan. Dia hanya melihat sebatas manusia yang bisa dia lihat. Tetapi Allah melihat dan menilai manusia itu sebatas yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Allah melihat manusia itu, melihat dua dimensi manusia itu, yaitu dimensi dunia nyata, dimensi dunia lain, roh yang tidak ada kebohongan. Pengetesannya dua Bapak Ibu, itu yang saya alami di dunia nyata dan di dunia lain. Di dunia nyata fisik Anda akan disiksa. Uang, mamon dipertaruhkan semuanya. Harta, benda, fisik, batin, hati tersiksa semuanya. Itu proses Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi di alam roh berbicara terus, dites ya, tapi memakai bahasa roh. Ya, jadi tidak ada kebohongan ya. Di dalam pengetesan Allah itu diuji. Jadi kalau pedang Allah itu menembus hidup kita, menembus sukma kita, maka akan terpisah menjadi 3 bagian Bapak Ibu. Roh kebenaran, roh dunia, dan roh di tengah-tengah ini. Apakah Anda mengikuti roh yang ini atau roh yang ini? Ataukah Anda masih ada di tengah-tengah abu-abu Bapak Ibu? Hati-hatilah. Jadi pengetesan Allah itu memisahkan 3 roh ini, memisahkan 3 jalan ini, dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Apakah Anda lulus di dalam pengetesan itu sehingga Anda dijadikan Tuhan manusia berkenan, manusia roh Anda itu berkenan di hadapan Tuhan, dan ada kerendahan hati di sana? Allah yang melihat. Kalau di antara kita sesama manusia itu banyak sandiwara Bapak Ibu, banyak kemunafikan, banyak palsu yang keluar. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari tanggalkan sandiwara kita, topeng-topeng kita yang kita pakai berlapis-lapis, tanggalkan sekarang. Dan berilah diri kita, hati kita di hadapan Tuhan supaya disucikan dan Allah memproses kita, hati kita, hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ini tidak pernah mengejar apapun penilaian daripada manusia. Karena saya terlalu kecewa dengan manusia. Saya tidak pernah mengejar penilaian manusia. Dan saya terlalu sakit dibuat oleh manusia. Fisik saya menderita, tetapi itulah cara Tuhan memproses saya Bapak Ibu. Saya bersyukur untuk hal itu. Walaupun fisik saya disiksa, hati saya disiksa, selama panca indera ini semua disiksa, saya bersyukur untuk hal itu. Karena itulah proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk saya. Kadang-kadang saya secara manusia berputus asa, kadang mau lari dari kenyataan, tetapi Tuhan bilang, jangan anakku, engkau harus kuat dan bertambah kuat. Rohmu semakin kuat dan bercahaya di hadapanku. Jangan anakku, engkau lari daripada jalur pertandingan iman ini. Kamu harus menyelesaikannya sampai finish. Jangan kamu ragu-ragu karena aku akan menggendong engkau. Berapa kali saya digendong Tuhan Bapak Ibu? Hanya Tuhan sendiri yang tahu. Dan saya bisa merasakannya. Kalau saya menceritakan kepada Bapak Ibu Saudaraku, 1000 tahun pun 1 tahun ini tidak akan habis cerita saya di dalam belas kasihan Allah itu kepada hidup saya. Berapa kali Allah menggendong saya, Bapak Ibu menjadi bayi-bayi. Padahal umur saya di dunia ini ya sudah remaja. Ya. Masuk umur 40 digendong Tuhan. Ya, dibawa ke jalan Tuhan, jalannya emas itu ya. Begini cara
jalan itu ya tidak terlalu lebar, hanya begini, tetapi sukacita yang luar biasa. Umur 40 tahun saya di sana, berumur berapa Bapak Ibu? 13 tahun. Hanya 13 tahun, masih anak-anak. Ya, tetapi saya memakai rangkaian bunga yang putih di kepala saya, dan saya memakai gaun yang putih, dan saya menari-menari memuji Tuhan. 2000 3000 kali sukacita duniawi yang saya tidak pernah rasakan di dunia ini, saya rasakan di jalan itu Bapak Ibu. Jalan supernatural spiritual itulah jalan surga yang saya bisa rasakan, yang saya bisa alami. Ya, jalan sukacita itu luar biasa Bapak Ibu. Sungguh luar biasa, tidak bisa dibandingi dengan uang, dengan harta, dengan kebahagiaan apapun yang ada di dunia ini, tidak ada. Beribu-ribu kali sukacita dan bahagia di sana ya. Itu saya baru berjalan di jalannya Bapak Ibu. Belum saya masuk di pintu, saya tidak dikasih untuk masuk di pintu kerajaannya yang serba emas itu ya Bapak Ibu. Saya melihat sekitar 3 meter, saya disuruh pulang. Pulang kamu anakku, pulang ke dunia ini, belum waktumu untuk kamu berada di sini, cepat pulang. Saya tidak mau pulang Bapak Ibu karena senang sekali saya di sana. Saya rasa saya tidak ingin pulang, tetapi suara Tuhan itu berkata, masih banyak tugas yang engkau laksanakan di tengah-tengah dunia ini. Tengah-tengah dunia ini, saksikanlah itu bahwa akulah dia Alfa dan Omega, akulah dia Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang benar. Sembahlah aku, akulah dia, namaku Tuhan Yesus Kristus. Sembahlah aku di dalam roh dan bukan di dalam kedagingan kita. Ya, di dalam roh. Kalau roh kita benar, maka tubuh kita ini akan benar, akan berbuat benar, melakukan hal-hal benar di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang mempermalukan nama Tuhan. Ya, kita akan lakukan tubuh kita ini secara istimewa. Kita akan merawat dia, kita akan memberikan nutrisi rohani, memberikan nutrisi jasmani. Karena apa? Tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari jadikan hidup kita anak-anak Tuhan ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Inilah waktu-waktu detik-detik terakhir untuk kita supaya apa? Bertobat sebelum pintu anugerah Tuhan, pintu taubat itu ditutup. Ya, jikalau pintu taubat itu ditutup, Anda berteriak menangis histeris dalam penyesalan, itu tidak akan gunanya, tidak akan berguna lagi. Jika pintu anugerah Allah itu telah tertutup dan pintu taubat itu telah ditutup dan dikunci oleh Nabi Isa anak Maryam itu, Tuhan Yesus Kristus telah mengunci pintu itu, satupun manusia tidak akan bisa membukanya, malaikat pun tidak. Ya, kita akan berteriak menangis histeris, kita akan menjerit dalam penyesalan tersungkur. Jikalau pintu itu sudah tertutup, percuma Bapak Ibu. Mari kita tanggalkan segala dosa kita sujud menyembah kepada Tuhan, kita berpuasa, ya, kita minta belas kasihan Tuhan itu turun atas kita. Jangan kita sesuka enak kita ya, dengan kedagingan kita membuat sakit hatinya Tuhan. Ya, kita dengan sesuka hati kita berbuat dosa, berbuat cabul, ya, berbuat najis, seks bebas, ya, kita melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita ini. Jangan Bapak Ibu, tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Ya, kita sadari itu, jadi kita rawat tubuh ini, ya, dan kita mendekatlah terus kepada Tuhan melalui firman-Nya yang maha kudus. Ya, jangan kita lewatkan waktu hidup kita ini dengan sia-sia, dengan percuma ya Bapak Ibu. Mari kita sujud menyembah di hadapan Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, ya, mengakui dosa-dosa kita ya secara transparan, sehingga Tuhan yang maha adil, maha kudus itu menyucikan kita, menguduskan kita, ya, dan memberikan belas kasihan, pengampunan kasih-Nya kepada kita sebelum waktu terlambat. Mari kita ambil tindakan untuk roh kita sendiri masing-masing ya Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda, orang tua, oma, opa, ya, mari kita tinggalkan dosa-dosa kita ya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tanggalkan semuanya itu dan kita ambil jalan kesucian yang daripada Allah. Kita melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Walaupun kita menderita di jalan itu, tetapi kemuliaan Tuhan, sukacita Tuhan yang akan kita dapatkan nanti di kekekalan itu tidak sebanding dengan
penderitaan yang kita alami di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mari kita tinggalkan semuanya, karena inilah detik-detik terakhir ya, inilah saat-saat terakhir bagi kita ya, untuk kita sadarlah, jangan kita melakukan hal-hal yang tidak baik bagi tubuh kita, bagi hati kita, bagi pemikiran kita ya, bagi mulut kita, telinga kita, mata kita. Pakailah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan ya. Sadarilah bahwa kedatangan Tuhan ini tidak lama lagi ya. Kita harus tobat ya, bertobat sungguh-sungguh, jangan main-main ya. Jangan bertobat hari ini, besok buat lagi. Bertobat hari ini, saat ini buat lagi. Itu engkau sama dengan mempermainkan hukum-hukum Tuhan, mempermainkan nama Tuhan. Tuhan tidak senang ya. Maka yang akan datang itu bukan belas kasihan, tetapi murka Tuhan yang akan datang. Janganlah kita melakukan hal-hal yang najis untuk tubuh kita sendiri ya Bapak Ibu. Mari sadarilah bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus di hadapan Tuhan. Berjaga-jagalah terus di dalam roh dan kebenaran. Nyalakanlah pelitamu di dalam kebenaran firman Tuhan, dan jadikanlah Tuhan itu sebagai satu-satunya nahkoda di dalam kehidupanmu, dan yang mengarahkan hidupmu ke jalan yang benar. Dan bertandinglah sekuat tenaga, apapun yang kau punyai, bertandinglah di jalan pertandingan iman yang Tuhan telah yang Tuhan telah selenggarakan ya, yang Tuhan telah buat ya. Momen pertandingan itu seperti sirkuit ya. Kita bertanding di garis pertandingan itu, jangan sampai keluar garis ya Bapak Ibu. Tetapi kita pertandingan itu di alam roh ya. Kita bertanding dan kita harus bisa melihat garis itu, jangan sampai kita keluar garis Bapak Ibu. Kalau kita keluar garis ya, itu pasti dosa yang akan kita lakukan. Kita menuruti kedagingan kita, bukan mengikuti apa kata roh. Tetapi marilah kita berbaju sirahkan kebenaran, berikat pinggangkan keadilan, kebenaran, dan berkasutkan keikhlasan dan kerelaan hati kita di dalam mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan dunia nyata ini. Karena singkat sekali waktu dunia nyata ini bagi kita jalani. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bertandinglah di dalam pertandingan iman yang benar, di dalam pertandingan yang kudus, dan kita senantiasa menjaga tubuh kita, menjaga pemikiran kita, menjaga hati kita, menjaga telinga kita, menjaga mata kita, menjaga mulut kita, menjaga segala apapun tindak tanduk kita di garis kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah prajurit yang tangguh, jadilah prajurit yang memiliki tameng, yang memiliki perlengkapan persenjataan Allah. Jadilah prajurit yang setia, dan jadilah prajurit yang benar, dan jadilah prajurit yang tangguh dan berdiri teguh dalam keadaan apapun juga. Walau engkau kelihatan lemah bagi dunia ini, tetapi rohmu seperti seorang prajurit yang tegap, berdiri tegap dengan perlengkapan senjata Allah, fasilitas yang Allah sediakan bagi kita. Jangan kita sia-siakan Bapak Ibu anak-anak Tuhan. Jangan kita sia-siakan perlengkapan Allah yang telah Allah siapkan bagi kita. Ya, senjata firman Tuhan, berketepungan keselamatan pengharapan di dalam Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi hidup dan termaterai di hati kita, sehingga dia mematuk hati kita, dan firman Tuhan itu yang akan berbicara di saat-saat kita sulit tertekan dan mengalami bahaya dunia, keadaan dunia yang semakin bergemuruh. Tetapi firman Tuhan itu berbicara dan menguatkan, menghibur kita, dan tidak dibatasi oleh dimensi apapun, sehingga kita anak-anak Tuhan tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap kuat, teguh, berdiri teguh, dan tersenyum hangat kepada sesama kita, dan kita bisa memancarkan kasih ilahi itu kepada sesama kita, dan kita bisa berkata, kamu luar biasa sebagai anak-anak Tuhan, kamu luar biasa dan spesial di hadapan Tuhan. Bersukacitalah,
bersukacitalah karena kerajaan Allah itu dekat dengan hatimu, dekat dengan engkau. Kuasa Allah itu menyertai kita sekalian sampai akhir zaman, detik ini, saat ini, sampai selama-lamanya. Kuasa Allah itu bekerja, roh Allah itu berbicara sampai saat ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bekalah mendengar suara Allah itu di dalam diri kita masing-masing. Dan jalanilah hari-harimu di dalam pengharapan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. God bless you all. Allah mengasihi kita semuanya. Allah mencintai kita semuanya. Dan tinggalkan dosa kita, kehidupan lama kita, dan hiduplah di dalam kehidupan baru, di dalam dimensi yang baru, dimensi Allah, dimensi roh. Terpujilah nama Tuhan. Naik